Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 336, Kakak Senior yang Galak, bagian 2. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang dingin. "Dugusiu, sebaiknya kau bunuh diri sebelum aku yang membunuhmu." Kemudian semua orang melihat sosok melayang keluar dari hutan. Rambut hitam diikat di belakang kepalanya memperlihatkan wajahnya yang tidak biasa. Namun, aura berdebu yang terpancar dari tubuhnya membuat orang merasa bahwa dia seperti peri. Liu Tiannan tertegun, Liu Yidao juga tertegun, dan Dugusiu juga memandang wanita yang melayang keluar dari hutan dengan wajah tertegun. Mereka tampak bingung, dari mana wanita ini berasal? Kenapa dia bisa memiliki keberanian berkata seperti itu? Khusus untuk Dugusiu, dia adalah Master Super yang sudah terkenal sejak lama. Dia telah melangkah ke alam bawaan 10 tahun yang lalu, dan dalam 10 tahun terakhir, kekuatannya telah tumbuh pesat. Di dunia ini, dia hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Tadinya dia ingin membuat Leon bunuh diri, karena dia terlalu malas untuk membunuh Leon. Dengan kekuatannya, dia secara alami memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tapi bagaimana dengan wanita ini? Kenapa dia berani memarahi dirinya sendiri dan menyuruhnya bunuh diri? Apakah wanita ini sudah gila? Dugusiu menekan amarah di hatinya dan mendengus dingin. "Siapa kau?" Wanita ini mencibir. "Apa gunanya orang sekarat mengetahui namaku?" Dugusiu sangat marah. "Dasar sombong!" Kemudian dia mengangkat tangannya dan langsung menamparkan telapak tangannya ke arah wanita itu. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan besar muncul di atas kepala wanita itu, dan semua orang hanya mendengar suara pukulan yang keras. Pada saat ini, jejak telapak tangan sudah menghantam kepala wanita itu, dan tubuh wanita itu langsung hancur seperti sosok lilin yang terkena palu besi. Namun, wajah Dugusiu tidak terlihat sombong sedikit pun. Itu karena dia tahu bahwa yang ditampar oleh telapak tangannya hanyalah bayangan. Ketika dia sedang memastikan di mana sosok wanita itu berada, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya. Cahaya pedang itu tidak cemerlang, tetapi sangat tajam. Cahaya pedang mengembun di ujung pedang dan segera akan menembus kepalanya dengan kecepatan penuh. Dugusiu mencibir. Kecepatan pedang wanita itu memang cukup cepat. Tetapi kalau wanita itu berpikir hal ini bisa membunuhnya, itu terlalu konyol. Tubuh Dugusiu bergerak mundur. Dia langsung melayang ke belakang dan hendak memanfaatkan momen menghindari pedang ini untuk menembakkan pedangnya sendiri. Namun, pancaran pedang wanita itu langsung berkembang, dan seluruh ujung pedangnya seperti bom atom yang langsung meledak, lalu berubah menjadi pedang tajam ki yang tak terhitung jumlahnya dan meledak dari udara. Seketika kumpulan pedang itu menyelimuti sosok Dugusiu di dalamnya. Wajah Dugusiu akhirnya berubah. Dia menjadi lebih serius dari sebelumnya. Pedang ki seperti itu memang sangat kuat. Tetapi kalau pedang seperti itu ingin membunuhnya, itu jelas tidak mungkin. Ki sejati bawaan di tubuh Dugusiu menyembur keluar dengan liar dan membentuk perisai di sekitar tubuhnya. Aura itu benar-benar menyelimuti tubuhnya di dalam, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melesat di dalam aura ki lalu meledak. Pedang ki itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dugusiu mencibir dan hendak mengangkat tangannya untuk memberikan pukulan paling mematikan kepada wanita di depannya ini. Namun, dia melihat kalau tangan kanan wanita yang memegang pedang itu diarahkan ke depan, dan pedang panjang yang awalnya berjarak beberapa sentimeter darinya berakselerasi seketika, langsung menembus perisai di depannya dan muncul di depannya.
Wajah Dugusiu berubah lagi. Bagaimana wanita ini bisa melakukannya? Jelas-jelas pedang Ki itu telah meledak. Bagaimana mungkin pedang itu masih bisa menyatu kembali dan menembak dengan begitu akurat? Merasakan ancaman mengerikan yang terkandung dalam pedang ini, Dugusiu tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan yang dia miliki. Tubuhnya hendak menghindar ke samping, namun sekali lagi pedang Ki yang mempesona itu kembali meledak. Dugusiu sudah mengutuk di dalam hatinya. Kurang ajar. Dia sudah malang melintang di dunia ini selama bertahun-tahun. Namun dia belum pernah melihat teknik pedang yang begitu aneh seperti ini. Rangkaian teknik pedang ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu memadatkan Ki dan memancarkan Ki. Jangankan master alam bawaan, selama kultivasi seseorang mencapai ranah kekuatan internal, pendekar pedang pasti dapat melakukan ini. Masalahnya adalah lawannya melakukan hal itu 2 kali dalam waktu yang sangat singkat. Pada jarak sedekat itu, Dugusiu tidak punya cara untuk menghindar. Dia hanya bisa mundur sejauh yang dia bisa dan kemudian dengan cepat mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya. Dia berpikir aura Ki sejati di tubuhnya akan melonjak liar pada saat ini untuk memblokir pedang ini dan kemudian membunuh wanita itu dengan sekuat tenaga. Terdengar suara mendesing, dan tepat ketika Dugusiu berpikir bahwa dia benar-benar bisa memblokir Ki pedang dari wanita itu, tiba-tiba dia merasakan sakit di hatinya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa sebagian besar pedang panjang itu telah menusuk ke dalam hatinya. Tubuh Dugusiu membeku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan wanita ini mengubah gerakannya? Kenapa dia tidak merasakan apa-apa? Saat ini Dugusiu memperhatikan dengan seksama penampilan wanita itu. Itu adalah penampilan yang sangat biasa, dan wajah seperti wanita itu tidak pernah muncul di dalam ingatannya. Tangan wanita itu yang memegang pedang juga tidak bergerak, dan bahkan gerakan pedang itu sepertinya tidak berubah. Saat ini, wanita itu sedang memegang pedang panjang itu dan menusukkannya ke hati Dugusiu. Pedang tajam Ki dan pancaran pedang cemerlang itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Mungkinkah wanita ini tidak mengubah triknya sama sekali dari awal hingga akhir dan telah menusuk hatinya? Mungkinkah semua yang dilihatnya barusan adalah ilusi? Tiba-tiba Dugusiu memikirkan teknik pedang tak tertandingi yang banyak dibicarakan orang, pedang hantu. Memikirkan kemungkinan ini, wajah Dugusiu benar-benar berubah. Kau? Siapa kau sebenarnya? Keluarga Dugu adalah keluarga dengan 4 bidang seni bela diri, dan seni bela diri terkuat dari keluarga Dugu adalah teknik pedang. Tetapi bahkan master pedang keluarga Dugu saat ini, yaitu Dugu Jian, tidak dapat menguasai esensi dari teknik pedang hantu. Siapa sangka wanita di depannya ini bisa dengan mudahnya menggunakan teknik pedang yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Bagaimana ini tidak membuatnya merasa ngeri? Wanita itu tetap tidak berbicara. Mungkin seperti yang dia katakan barusan. Untuk orang yang sekarat, dia benar-benar tidak perlu membuang kata-kata lagi. Wanita itu hanya menggerakkan tangannya yang sedang memegang pedang dan Ki sejati pun meledak dari pedang itu dan langsung menghancurkan hati Dugusiu. Master alam bawaan keluarga Dugu akhirnya terbunuh. Liu Tianan kaget. Liu Yidao juga kaget, dan bahkan Leon ikut tercengang melihat semua ini. Dugusiu adalah master hebat dari alam bawaan. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah seperti orang bodoh? Di bawah tatapan mata mereka semua, wanita itu tiba-tiba mendatangi Dugusiu, lalu menikamkan pedang dan menusuk jantung Dugusiu. Dugusiu seperti orang linglung. Dia tidak mengelak, tetapi hanya meletakkan tangannya di atas kepalanya. Pedang panjang di tangan wanita itu menembus jantungnya dengan begitu mudah. Dugusiu mati dengan cara seperti ini. Semua yang hadir terkejut. Bagaimana bisa seorang guru besar dari alam bawaan mati seperti ini?
Bahkan Ouyang Suo yang ingin bergegas dan bersiap untuk membantu juga membeku. Ketika dia melihat wanita itu dengan gagah menghunus pedang panjang yang dimasukkan ke dalam hati Du Guxiu dan menyaksikan Du Guxiu jatuh ke tanah, Ouyang Suo akhirnya menemukan jawabannya. Ternyata itu adalah pedang Phantom legendaris yang telah lama hilang. Menurut rumor, rangkaian teknik pedang ini sangat sederhana, namun hanya mereka yang mengolah niat pedang ke alam tertinggi yang dapat menggunakan teknik pedang aneh yang mengacaukan pikiran orang. Hanya saja, siapa sangka, padahal wanita itu baru berusia 33 tahun. Namun pemahamannya tentang pedang Phantom telah mencapai titik yang menakutkan. Murid Penatua Long memang luar biasa. Bab 337 menguraikan fakta. Sosok Du Guxiu jatuh dengan keras ke atas dan mengeluarkan suara keras. Liu Tiannan dan Liu Yidao akhirnya sadar kembali dari keterkejutan mereka. Tidak peduli apa yang membuat Du Guxiu bisa terbunuh oleh pedang wanita ini, yang jelas saat ini mereka semua menyadari masalah yang sangat mengerikan. Mereka kehilangan backingan terbesar mereka. Mereka berani menyerang untuk membunuh Leon itu karena ada master besar seperti Du Guxiu di belakang mereka. Namun saat ini, master besar itu dibantai oleh pedang. Apa gunanya lagi mereka tinggal di sini? Mereka harus segera melarikan diri. Pikiran ini langsung muncul di hati keduanya. Liu Tiannan adalah orang pertama yang berbalik dan melarikan diri. Liu Yidao sebagai master pertama grup Liu Men, kekuatannya masih di atas Liu Tiannan. Dalam keadaan normal, dia tidak pernah mau memilih untuk melarikan diri. Tetapi ketika dia melihat sendiri bagaimana Du Guxiu dibunuh oleh pedang pihak musuh, dia pun segera mengerti bahwa di hadapan master super seperti itu, dia bahkan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah sedikit ragu, dia juga berbalik dan pergi melarikan diri. Menghadapi kedua master yang melarikan diri, wanita itu bahkan tidak menggerakkan tubuh bagian bawahnya. Tetapi dengan santai dia menuju ke arah sosok keduanya yang melarikan diri, lalu dua pedang Qi menerobos udara dan hampir menembus tubuh keduanya satu demi satu. Tubuh keduanya ragu-ragu sejenak. Mereka berlari ke depan beberapa langkah, sebelum akhirnya mereka jatuh ke tanah dan benar-benar kehilangan nyawa mereka. Leon juga kembali sadar, dan dia memandang wanita itu. Wanita itu juga menatap Leon, dan sebuah senyum tiba-tiba muncul di wajahnya yang biasa tapi dingin. Dalam sekejap, Leon merasa seperti gunung es tiba-tiba mencair. Rasa akrab yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda dirinya. Leon tahu kalau dia belum pernah melihat wanita ini. Tetapi keakraban yang tidak dapat dijelaskan ini membuatnya tahu bahwa wanita ini adalah wanita yang sangat penting baginya. Leon berseru dengan sedikit tidak yakin, "Kakak perempuan?" Wanita itu tersenyum dan berjalan menuju Leon. "Ya, ini aku." Leon bertanya kebingungan, "Kau? Kenapa kau bisa melakukan transfigurasi?" Wanita itu baru saja akan melangkah maju dan memeluk Leon, namun kemudian dia membeku ketika mendengar pertanyaan Leon barusan. Bocah ini benar-benar melihat ketika tadi dia sedang mengubah rupanya, dan bahkan meskipun tadi Leon melihatnya, seharusnya Leon tidak perlu menanyakannya, bukan? Pada saat ini, bukankah seharusnya Leon bertanya kenapa dia bisa ada di sini? Atau mengenai bagaimana dia bisa membunuh Du Guxiu dengan satu pedang? Kenapa bocah ini justru peduli dengan hal-hal yang tidak penting ini? Kenapa fokus orang ini sangat berbeda? Namun meski begitu, dia tetap tertawa pelan dan menjawab sederhana, "Itu karena aku harus mengejar pedangnya." Leon balas bertanya, "Apa hubungannya mengejar pedang dengan transfigurasi? Mungkinkah kemampuan kakak perempuan terlalu jelek, sehingga kau perlu menakuti lawan sampai mati sebelum kau bisa menghunus pedangmu?" Kalau saja Leon bukan adik juniornya sendiri,
Nalan King Xuan benar-benar memiliki keinginan untuk menebas bocah kecil ini sampai mati dengan pedangnya. Sebagai murid utama Penatua Long, ketika Nalan King Xuan berkeliaran di sungai dan danau di tahun-tahun awal, dia selalu memiliki reputasi sebagai peri King Xuan. Selain luar biasa dalam budidaya kendo atau pedang, hal yang paling menarik perhatian darinya adalah kecantikan wajahnya yang tiada tara. Bagi wanita biasa, wajah cantik adalah hal yang membahagiakan. Tetapi bagi orang seperti Nalan King Xuan yang berdedikasi mengejar kendo, itu adalah sebuah kesusahan. Untuk meredam kendo, dia menantang semua jenis master di mana-mana. Namun sulit bagi para master itu untuk menggunakan kekuatan penuh mereka ketika mereka melihat penampilan Nalan King Xuan yang tiada tara. Bahkan meskipun pada akhirnya dia menang, masih sulit baginya untuk mencerminkan kekuatannya. Karena itulah dia menyembunyikan wajah aslinya dan menggantinya dengan wajah biasa. Tetapi siapa yang mengira kalau bocah ini akan mengatakan bahwa dia berusaha menakuti lawannya sampai mati? Nalan King Xuan tidak lagi peduli dengan penampilannya, dan dia sangat marah ketika mendengar kata-kata seperti itu. Leon jelas bisa merasakan aura pembunuh implisit dari Nalan King Xuan. Ketika memikirkan pedang Nalan King Xuan yang membunuh Du Guxiu, Leon pun dengan cepat mengubah nada suaranya. Aku hanya bercanda. Lagi pula, Pak Tua Long selalu memiliki standar yang tinggi. Yang dapat diterima sebagai murid olehnya, pastinya merupakan pria tampan dan wanita cantik. Aku sendiri sangat tampan. Jadi, aku yakin kalau penampilan sebenarnya dari kakak perempuan juga pasti berada di level paling atas. Kakak, bukankah kita sangat akrab? Kalau begitu, biarkan aku melihat penampilanmu yang sebenarnya. Karena Nalan King Xuan adalah saudara perempuan seperguruannya, jadi Leon yakin kalau Nalan King Xuan tidak akan membunuhnya. Dia hanya ingin bermain-main dengan Nalan King Xuan. Nalan King Xuan sekali lagi tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ucapan Leon barusan. Apa hubungannya kecantikannya dengan penerimaan oleh Pak Tua Long? Pak Tua Long memiliki 7 murid utama. Selain dirinya sendiri, murid-murid lainnya terlihat sangat biasa. Tapi bocah yang satu ini benar-benar sangat percaya diri mengatakan kalau dirinya berwajah tampan rupawan. Namun dia sudah lama mendengar bahwa adik laki-laki juniornya ini memang sedikit eksentrik, dan dia sendiri telah melihatnya dengan seksama hari ini. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Nalan King Xuan memutuskan untuk tidak mempedulikan perkataan Leon tadi. Jadi dia hanya berkata, "Aku sudah bersumpah bahwa hanya dengan mengalahkankulah baru orang bisa melihat wajah asliku." Leon yang memiliki mulut murahan kembali berkata dengan sembrono, "Wow, bukankah itu akan sangat sulit? Bagaimana kalau wajahmu tidak terlihat cantik?" Aura pembunuh yang baru saja menghilang kembali terlihat di wajah Nalan King Xuan. Dengan cepat Leon mengubah topik pembicaraan. "Kakak senior, ini hanya humor, oke? Ngomong-ngomong, bukankah lelaki tua itu mengatakan bahwa kau akan tiba besok? Kenapa kau datang hari ini?" Nalan King Xuan menghela nafas. "Aku juga baru saja tiba di Sudu, dan aku menerima telepon dari Jenderal Ouyang yang mengatakan kalau Sumuyu mengalami kecelakaan. Jadi aku bergegas datang." Leon mengangkat alisnya. "Jadi kau sudah dari tadi ada di sini?" Nalan King Xuan mengangguk. "Ya." Leon menghela nafas dan tampak sedih. "Kakak senior, kau tidak baik." Nalan King Xuan tampak bingung. "Apa katamu? Kenapa dia dibilang tidak baik? Kalau bukan karena tembakannya sendiri dengan pedang, apakah Leon akan bisa menghadapi Du Guxiu?" Leon membalikkan tubuhnya dan menunjukkan kepada Nalan King Xuan luka di tubuhnya yang disebabkan oleh pedang Miyamoto Musashi, dan berkata, "Kau sudah lama ada di sini, tapi kau hanya diam saja melihatku dipukuli. Aku terluka dan rasanya sangat menyakitkan." Nalan King Xuan tidak bisa berkata-kata lagi. Dia adalah saudara perempuan seperguruan Leon, bukan pengasuh Leon.
Jelas-jelas Leon memiliki kemampuan untuk membunuh orang-orang itu. Kenapa dia tidak melakukannya sendiri? Selain itu, memangnya cedera serius apa yang bisa dialami oleh orang yang berlatih seni bela diri seperti Leon? Melihat ekspresi Leon yang seolah-olah sangat dirugikan, Nalan Kingswan akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya dan berkata, "Oke, jangan bermain drama lagi. Jenderal Ouyang akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Sekarang, serahkan Sumuyu kepadaku. Kau bisa pergi." Nalan Kingswan tiba-tiba mengerti kenapa Tuan Zun sangat menyukai bocah kecil ini. Temperamen bocah ini persis sama dengan Pak Tua Long. Mereka memiliki rasa tidak tahu malu yang sama. Bab 338. Leon memandang Nalan Kingswan dengan ekspresi bingung. Penjelasan apa? Selain itu, siapa Jenderal Ouyang? Pada saat ini, suara laki-laki yang dalam datang dari hutan di sebelahnya. "Aku adalah Jenderal Ouyang." Kemudian Leon melihat seorang lelaki tua berusia 50-an berjalan keluar dari hutan. Sepasang mata harimau lelaki tua itu menyapu tubuh Leon. Leon juga memandang lelaki tua itu dan kemudian dia mengalihkan pandangannya pada Nalan Kingswan dengan ekspresi kosong. Nalan Kingswan memperkenalkan, "Leon, ini adalah Ouyang Suo, panglima tertinggi di Shu Barat." Leon menatap Ouyang Suo dengan ekspresi tertegun. "Panglima tertinggi di Shu Barat?" Ouyang Suo mengangguk secara implisit. Wajahnya sedikit bangga karena dia mampu membuat murid Pak Tua Long menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, sebelum ekspresi bangga Ouyang Suo sepenuhnya mekar, dia sudah dikejutkan oleh tindakan Leon yang menarik kerah bajunya dan berteriak dengan marah. "Orang tua bodoh, akhirnya kau muncul juga. Aku hampir saja dibunuh olehmu." Ouyang Suo tercengang. Kapan dia mencoba membunuh bocah ini? Bukankah sekarang bocah ini dalam keadaan sehat? Lagi pula dia adalah orang nomor 1 di Shishu, dan statusnya di seluruh provinsi Shishu hanya di bawah gubernur. Bahkan para kepala keluarga besar harus bersikap hormat ketika melihat dirinya. Pada saat ini dia dihina dan kerah bajunya ditarik oleh seorang bocah seperti ini. Bahkan meskipun bocah ini adalah murid Penatua Long yang membanggakan, tetap saja bocah ini tidak bisa melakukan ini kepadanya. Bukan hanya Ouyang Suo yang tertegun, tetapi bahkan Nalan Kingswan yang ada di samping juga tercengang melihat adik juniornya ini. Siapa yang memberinya keberanian untuk bertindak dan berbicara seperti itu dengan seorang pria besar? Bagaimanapun, Ouyang Suo adalah orang nomor 1 di Shishu, dan dia layak mendapatkan rasa hormat. Jadi Nalan Kingswan berkata dengan nada tegas, "Leon, jaga sikap dan ucapanmu." Namun Leon malah balas menatapnya dengan keluhan. "Kakak senior, bagaimana kau bisa membela orang luar?" Nalan Kingswan merasa sangat gemas. Bagaimana dia bisa membela orang luar? Ouyang Suo merupakan orang nomor 1 di Shu Barat. Bahkan meskipun Ouyang Suo benar-benar orang luar, apakah Leon memiliki hak untuk berbicara seperti itu di depan Ouyang Suo? Pada saat ini, Leon terlihat semakin sedih dan dia berbicara dengan nada seperti akan menangis. "Dengar, untuk membantunya melindungi Sumuyu, terakhir kali aku hampir mati di pabrik itu. Dan akhirnya, ketika aku akhirnya berusaha mati-matian menyelamatkan Sumuyu, aku malah diejek oleh para bawahannya. Kali ini, untuk menyelamatkan Sumuyu, aku bahkan ditikam dari belakang. Dan kalau kakak perempuan tidak menyerang tepat waktu, mungkin aku akan mati di tangan orang-orang itu. Meskipun begitu, aku tidak memintanya untuk memberi kompensasi apapun. Aku hanya sedikit mengeluh kepadanya. Apakah itu juga tidak boleh?" Nalan Kingswan hanya bisa menepuk dahinya tanpa berkata-kata. Sedikit mengeluh, menarik kerah baju dan berteriak di depan orang nomor 1 di Shu Barat. Apakah ini bisa disebut dengan sedikit mengeluh? Adapun mengenai apa yang terjadi di pabrik pada hari itu, bukankah Leon masuk dan keluar dari tempat itu tanpa mengalami bahaya sama sekali?
Kenapa dia berkata kalau pada hari itu dia hampir mati? Sebaliknya, Ouyang Suo yang mendengarkan kata-kata Leon itu juga merasa kewalahan. Bagaimanapun, Leon memang banyak membantu dirinya. Ketika Leon menyelamatkan Sumuyu, Liu Hu dan yang lainnya memang mencibir pada Leon dan juga ingin membalas dendam padanya. Dan sampai sekarang, Ouyang Suo memang benar-benar belum melakukan apa-apa. Hal ini juga menyebabkan orang-orang Liu Men sangat membenci Leon sampai ke tulang. Hari ini mereka bahkan mengundang master dari keluarga Dugu untuk menyingkirkan Leon. Kalau bukan karena langkah cepat Nalan Qingxuan, mungkin Leon benar-benar akan mati di sini. Ouyang Suo menghela nafas ringan. Tanpa peduli dengan kekasaran Leon, dia pun berkata, "Hei, anak muda, aku memang benar-benar tidak melakukan pekerjaan ini dengan baik. Tapi kau tidak perlu khawatir, aku akan memberimu kompensasi." Leon berubah menjadi seperti kucing yang ekornya telah jinak. Saat ini dia langsung meledak. "Kompensasi? Apakah aku adalah tipe orang yang membutuhkan kompensasi?" Ouyang Suo tercengang. Baru kemudian dia tersadar kalau Leon adalah murid kebanggaan Penatua Long. Penatua Long sendiri adalah orang yang sangat dihormati. Jadi muridnya juga pasti orang yang tidak sembarangan. Namun barusan, dia justru benar-benar berbicara kepada Leon tentang kompensasi. Bukankah itu terlalu menghina? Ketika Ouyang Suo masih menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu berani berbicara tentang kompensasi, dia sudah mendengar suara Leon yang kembali berbicara. "Tapi kalau kau memiliki harga diri, seharusnya kau memang memberi kompensasi agar merasa nyaman. Jangan memberi kompensasi terlalu banyak, berikan saja beberapa yang pantas." Ouyang Suo tidak bisa berkata-kata, berikan saja beberapa yang pantas. Di era damai ini, tidak peduli seberapa luar biasa kemampuannya dan seberapa besar kebaikan yang telah dia buat. Kalau Ouyang Suo ingin duduk di posisi ini, dia perlu waktu 20 tahun untuk mencapainya. Dan dia juga membutuhkan backingan yang kuat. Dengan posisinya yang berpangkat tinggi seperti ini, memangnya berapa banyak yang bisa dianggap pantas? Apakah Leon benar-benar berpikir ingin memainkan permainan militer? Berapa banyak sebenarnya yang dia inginkan? Bahkan Nalan Qingxuan yang ada di samping kembali menutupi dahinya dengan tangannya. Sekali lagi dia percaya kalau adik juniornya ini memang persis sama dengan Penatua Long. Seandainya dia tidak tahu dengan jelas siapa orang tua Leon, dia pasti akan memiliki beberapa kecurigaan kalau Leon adalah putra tidak sah dari Penatua Long. Tepat ketika suasana di sini terasa sangat memalukan, karena kata-kata Leon, terdengar suara kendaraan di jalan pegunungan. Nalan Qingxuan mengabaikan omong kosong Leon dan menatap Ouyang Suo. "Apakah itu adalah orang-orangmu?" Ouyang Suo mengangguk. "Iya." Dia juga melupakan keberadaan Leon dan tidak ingin menghadapi pemikiran liar Leon hari ini. Faktanya, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara dengannya sedemikian rupa. Namun karena identitas Leon begitu istimewa, dia bahkan tidak bisa marah. Nalan Qingxuan menunjuk ke arah Dugu Xiu dan yang lainnya sambil bertanya, "Apa yang harus kita lakukan dengan beberapa orang itu?" Ouyang Suo merenung sejenak dan membuat keputusan. "Lebih baik kita menghancurkan mayatnya dan menghilangkan jejak." Kalau itu hanya orang-orang grup Liu Men, Ouyang Suo tidak akan keberatan melaporkan apa yang telah dialami oleh orang-orang ini dan sekali lagi menyakiti orang-orang Liu Men. Tetapi bagaimanapun juga, perkara ini melibatkan seorang master dari keluarga Dugu, sehingga membuat situasinya menjadi agak rumit. Sebagai 4 keluarga seni bela diri utama di Suzhou, meskipun tidak ada seorang pun di keluarga Dugu yang bertugas di ketentaraan, tetapi ada banyak raksasa di semua lapisan masyarakat, termasuk di seluruh tanah Suzhou yang melekat pada keluarga Dugu. Kalau itu benar-benar membuat masalah besar, maka kemungkinan besar akan menyebabkan kegemparan yang besar, dan pada akhirnya itu tidak akan menguntungkan siapapun. Nalan Qingxuan mengangguk dan mulai melangkah maju untuk menghancurkan mayat-mayat itu secara pribadi. Dia dan Leon ada di sini hanya untuk membantu. Namun, mengenai bagaimana cara menghadapinya,
Secara alami semuanya diputuskan oleh Ouyang Suo. Ketika tubuh Dugu Xiu dan yang lainnya benar-benar larut oleh tepung tulang, mobil pun tiba di hutan. Huyu melompat turun dari mobil dengan sekelompok besar orang yang membawa senjata dan peluru tajam. Ketika mereka melihat bahwa panglima tertinggi mereka benar-benar ada di tempat kejadian, semua orang langsung terkejut. Bab 339. Malam sudah larut. Sebuah kendaraan off-road hitam diam-diam melaju di jalan menuju wilayah metropolitan Shu. Ada 3 orang di dalam mobil itu. Leon secara pribadi duduk di kursi pengemudi untuk mengemudi. Nalan Qingxuan duduk di samping Leon, dan Su Muyu yang masih pingsan berbaring di kursi belakang. Dengan kedatangan Huyu bersama orang-orangnya, secara alami urusan di tempat kejadian diserahkan kepada militer. Untungnya, meskipun Lin Qiuyu dibunuh oleh Liu Tiannan, namun babukan yang sebelumnya diledakkan oleh pukulan Leon ternyata tidak mati, tetapi hanya terluka parah dan pingsan. Namun semua orang tahu bahwa kalau babukan jatuh ke tangan militer, maka nyawa babukan justru akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Adapun mengenai informasi apa yang akan didapat militer dari mulutnya, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Leon. Dengan kedatangan Master Nalan Qingxuan, tugasnya juga sudah selesai dan dia tidak perlu terganggu untuk melindungi Su Muyu lagi. Sambil melirik Nalan Qingxuan yang memiliki wajah tenang di sebelahnya, Leon membuka mulutnya untuk memecah kesunyian. "Kakak senior, apa sebenarnya identitas Pak Tualong?" Ini merupakan pertanyaan terbesar Leon sejauh ini. Sebelumnya dia hanya tahu kalau Pak Tualong itu tidak sederhana. Lagi pula selama 3 tahun dia mengikuti Pak Tualong, dia telah belajar banyak dari Pak Tualong. Astronomi, geografi, seni bela diri, dan medis. Hampir tidak ada yang tidak diketahui oleh lelaki tua itu. Bisa dibilang keberadaan Pak Tualong sangat sempurna. Leon juga pernah bertanya sendiri kepada Pak Tualong, tetapi Pak Tualong tidak pernah mau mengatakannya. Jadi dia tidak mau lagi repot-repot bertanya kepada Pak Tualong. Hanya saja kali ini, Pak Tualong benar-benar terlibat dengan militer dan memintanya untuk maju untuk melindungi Su Muyu. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah dia secara misterius memiliki anak murid yang juga merupakan master yang hebat. Selain Nalan Qingxuan, apakah Pak Tualong masih memiliki murid master lainnya? Nalan Qingxuan tidak segera menjawab. Dia berpikir keras, seolah-olah dia sedang memilih bahasa yang tepat untuk mengekspresikan lelaki tua itu di depan Leon. Sepertinya dia sedang mengingat potongan-potongan wajah lelaki tua itu. Leon juga tidak terburu-buru. Dia hanya mengemudi dengan tenang. Setelah waktu yang lama, Nalan Qingxuan menghela nafas ringan. Pak Tualong adalah orang yang luar biasa. Leon tiba-tiba memutar matanya. Orang yang luar biasa? Bukankah ini adalah jawaban yang basa-basi? Tepat ketika Leon ingin mengeluh beberapa patah kata, Nalan Qingxuan berbicara lagi. "Leon, mungkin ada beberapa hal yang masih belum kau tahu sekarang. Tapi ketika nanti kau mencapai alam bawaan, Pak Tualong pasti akan memberitahumu secara pribadi." Leon terdiam. Alam bawaan? Memangnya hal apa yang perlu diketahuinya ketika sudah berada di alam bawaan? Namun, ketika Leon melihat mata tenang Nalan Qingxuan, bahkan meskipun dia dan Nalan tidak saling kenal, dia juga mengerti kalau Nalan tidak akan mengatakan apapun, tidak peduli bagaimana dia bertanya. Tampaknya dia memang hanya bisa mengetahui semua ini ketika dia sudah mencapai alam bawaan. Nalan Qingxuan tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai hal itu. Jadi dia mengubah pembicaraan dan bertanya kepada Leon. "Apakah kau datang ke Shu kali ini untuk mencari tahu tentang kecelakaan orang tuamu?" Leon mengangguk. "Benar. Karena Pak Tualong yang mengirim Nalan ke sini tidak mengherankan kalau dia bisa mengetahui niat Leon." Saat ini Nalan menasihati Leon. "Air di Sudu sangat dalam. Kau harus lebih berhati-hati." Leon mengangguk lagi. "Aku mengerti.
Nalan King Swan melanjutkan berbicara. Selain itu, Pak Tualong sudah merencanakan tugas untukmu yang akan membantumu. Leon tercengang. Tugas apa? Nalan King Swan menjawab, kau akan melayani sebagai instruktur pasukan khusus Huya. Leon melirik Nalan King Swan dengan tatapan curiga. Apa? Melihat ekspresi bingung di wajah Leon, Nalan pun menjelaskan. Melindungi Sumuyu adalah tugas percobaan untukmu. Karena kau berhasil menyelamatkan dan menyelesaikan tugas ini dengan baik, maka masuk akal kalau kau juga bisa bekerja sebagai instruktur dengan baik. Kau bisa pergi dengan tenang. Mendengar penjelasan Nalan, Leon segera mengerti di dalam hatinya bahwa semua ini telah diatur oleh Pak Tualong sejak lama. Dia khawatir Leon akan diganggu di Sudu. Jadi dia menyuruh Leon melakukan tugas seperti itu. Huya adalah unit operasi khusus teratas di daerah militer Su Barat. Sebelum Liu Hu menjadi komandan tertinggi pasukan ini, Liu Hu hanyalah kapten pasukan ini. Dan sekarang Leonlah yang akan menjadi instruktur di unit ini. Posisi ini jauh lebih besar daripada brigade. Lagi pula, bagi para prajurit pasukan khusus, kapten hanyalah seorang kepala, jadi hubungan di antara mereka hanyalah hubungan antara atasan dan bawahan. Tetapi instruktur itu seperti seorang mentor, dan mereka memiliki hubungan antara junior dan tetua. Kalau Leon benar-benar bisa meyakinkan orang-orang di bawahnya, maka di masa depan, orang-orang yang keluar dari pasukan ini akan menjadi orang-orangnya. Ini bukan bantuan biasa. Jangan ambil pusing dengan ejekan Leon sebelumnya terhadap Ouyang Suo yang menyuruh Ouyang untuk secara acak mengatur posisi jenderal besar atau letnan jenderal untuknya. Itu hanyalah lelucon yang dibuat oleh Leon. Meskipun Leon memiliki kekuatan, tapi dia tidak akan pernah berpikir kalau dia bergabung dengan tentara, dan dia akan bisa segera mendapatkan posisi seorang jenderal. Namun siapa sangka Leon akan masuk di ketentaraan sebagai instruktur. Dengan hubungan seperti itu, bahkan kalau dia mendapat masalah di Sudu, siapa yang berani mempersulit dirinya? Akan lebih mudah baginya untuk menemukan kebenaran pada saat itu. Leon merasa kalau Pak Tualong sangat peduli pada dirinya. Leon tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Nalan juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia percaya bahwa dengan kecerdasannya Leon pasti akan bisa memahami niat dari Pak Tualong. Ketika Leon mengemudikan kendaraan off-road ke kota, Sumuyu akhirnya terbangun dan secara naluriah ingin berteriak. Tetapi ketika dia melihat Leon yang sedang mengemudi, dia segera mengerti bahwa dia telah diselamatkan oleh Leon. Hatinya merasa tersentuh sekaligus bahagia. Dia hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat Nalan duduk di kursi penumpang di samping Leon, dia langsung tercengang. Menyadari kalau Sumuyu sudah bangun, Leon tersenyum tipis dan berkata, "Sumuyu, ini kakak perempuanku. Kekuatannya jauh lebih kuat dariku. Untuk selanjutnya, dia yang akan melindungi keselamatanmu. Jadi kau tidak perlu lagi merasa khawatir." Sumuyu menjawab dengan patuh, "Baiklah." Meskipun Leon mengatakan bahwa kekuatan wanita di sampingnya ini jauh lebih kuat daripada kekuatannya sendiri, tetap saja hati Sumuyu merasa kehilangan. Dia tidak tahu apakah dia bisa melihat Leon lagi. Ekspresi Sumuyu terlihat oleh Nalan, dan dia melirik Leon dengan santai. Meskipun hanya sekilas, namun dia bisa melihat mentalitas Sumuyu secara jelas. Senyum tipis pun berangsur-angsur muncul di sudut mulutnya. Leon dan Sumuyu baru bersama selama sekitar 10 hari. Namun itu sudah cukup untuk membuat gadis cantik seperti Sumuyu jatuh hati padanya. Karisma adik juniornya ini memang benar-benar cukup kuat. Tapi Nalan tidak banyak bicara. Setelah tiba di Sudu dan Leon memarkir mobilnya di gerbang komunitas biasa, Nalan memberikan kesempatan kepada Sumuyu dan Leon untuk saling mengucapkan selamat tinggal. Bab 340,
instruktur Huya. Keesokan paginya, Leon yang sedang tidur dibangunkan oleh bunyi dering telepon. Itu adalah nomor telepon yang tidak dikenal. Tetapi orang yang menelpon bukan lagi Pak Tua Long, tetapi seorang perwira staf dari tim operasi khusus Huya dari daerah militer Subarat. Dari suaranya, ternyata itu adalah seorang wanita. Sesuai dengan perintah pimpinan, saat ini dia sudah datang ke lantai bawah komunitas tempat tinggal Leon. Dia datang menjemput Leon untuk melapor ke tentara Huya. Untuk pengaturan seperti itu, tentu saja Leon tidak punya alasan untuk menolak. Tugasnya adalah melayani sebagai instruktur tim tempur khusus Huya, dan dia terutama bertanggung jawab untuk mengajar anggota tim tempur khusus untuk berlatih. Tapi dia tidak harus melakukan berbagai tugas dengan pasukan Huya, sehingga waktu sehari-harinya juga sangat bebas dan tidak akan mempengaruhi apa yang ingin dia lakukan. Kalau benar-benar ada masalah, tim tempur khusus Huya dan bahkan seluruh wilayah militer Subarat akan menjadi pendukung terkuatnya. Keuntungan semacam ini mana mungkin akan dilewatkan oleh Leon. Setelah cepat-cepat mandi dan berganti pakaian, Leon pun keluar dari komunitas dengan suasana hati yang bahagia. Dari kejauhan, dia melihat kendaraan off-road militer hitam diparkir di pintu, dengan seorang pria dan seorang wanita di seberang sisi mobil. Pria itu tampak berusia 30-an dan seperti Huya, dia sudah menjadi kolonel. Saat ini dia berkata kepada wanita di sebelahnya, "Dahui, menurutmu apa yang dipikirkan pimpinan? Dia benar-benar mengatur boneka siswa yang masih belajar di sekolah untuk menjadi instruktur tim Huya. Bukankah ini adalah omong kosong?" Wanita di seberang pria itu tampak tidak terlalu tua, sekitar 27 atau 28 tahun. Dan ternyata dia juga seorang kolonel yang mengenakan seragam militer hijau tua. Dia berkata, "Wakil Tim Zhang, tolong perhatikan kata-katamu sebagai seorang prajurit. Yang paling penting adalah mematuhi perintah atasan. Karena pimpinan telah mengaturnya, yang perlu kita lakukan hanyalah benar-benar patuh." Pria itu mendengus dingin. Aku tidak peduli apa maksud pimpinan. Aku akan membuat anak itu mengerti bahwa seekor kucing tidak bisa menjadi instruktur Huya. Ketika Dahui mendengar ini, alisnya sedikit berkerut. Nama pria itu adalah Zhang Yifeng. Dia adalah wakil kapten tim tempur khusus Huya, dan dia berasal dari keluarga Zhang di Sisu. Keluarga Zhang adalah taipan teratas di provinsi Sisu yang memiliki pengaruh kuat. Dia tidak termasuk dalam 4 keluarga besar Sudu, karena lingkup pengaruh keluarga Zhang ada di Su Utara. Dibandingkan dengan tanah Su Selatan yang berkembang secara ekonomi, Su Utara memberi orang perasaan adat istiadat rakyat yang lebih sengit, di mana seni bela diri adalah sesuatu yang lazim. Keluarga Zhang dapat menjadi keluarga terkenal di Su Utara karena mengandalkan warisan seni bela diri. Kekuatan pribadi Zhang Yifeng juga sangat kuat. Sejak 3 tahun lalu dia mencapai ranah kekuatan internal. Dalam hal efektivitas tempur, dia masih di atas Liu Hu, tetapi prestise grup Liu Men di ketentaraan sangat tinggi. Hal ini selalu membuat Zhang Yifeng merasa tertekan. Sekarang orang-orang dari faksi Liu Men telah sangat dianggap remeh karena urusan Su Muyu. Liu Hu juga telah diturunkan pangkatnya, dan posisi kapten tim tempur khusus Huya juga telah dikosongkan. Zhang Yifeng awalnya berpikir kalau dialah yang akan duduk di posisi ini. Namun ternyata atasan tidak memberikan perintah untuk mempromosikannya, tetapi malah mengatur instruktur untuk tim tempur khusus Huya. Instruktur tim Huya selama bertahun-tahun selalu dirangkap oleh kapten, dan pengaturan di atas kemungkinan akan membuat instruktur yang baru diangkat ini akhirnya menjabat sebagai kapten Huya. Kalau orang itu adalah seseorang yang sangat dihormati, maka Zhang Yifeng tidak akan merasa keberatan. Tapi pihak atasan mengatur
agar seorang mahasiswa di bawah usia 20 tahun mengambil posisi itu. Hati Zhang Yifeng penuh dengan keengganan. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah pengaturan yang dibuat oleh pihak atasan. Da Hui juga sangat bersimpati kepada Zhang Yifeng, jadi dia tidak banyak bicara saat ini. Pada kenyataannya, dia juga sangat penasaran dari mana asal-usul anak itu sehingga membuat pihak atasan membuat pengaturan seperti itu. Sambil merenung, Da Hui melihat sosok kurus berjalan keluar dari pintu masuk komunitas. Da Hui melirik foto di tangannya, lalu menghentikan Zhang Yifeng yang masih berbicara di sebelahnya. Ketika Li Da Hui berjalan ke arah Leon, dia tiba-tiba datang dalam posisi berdiri tegak. Dia melakukan penghormatan standar militer dan berkata langsung, "Instruktur Wood, aku Li Da Hui, perwira staf tim tempur khusus Huya. Aku telah diperintahkan untuk datang menyambut instruktur ke pangkalan." Leon melirik Da Hui dan bergumam secara diam-diam. Li Da Hui? Bodi wanita ini boleh juga. Wajah Li Da Hui tiba-tiba memerah. Meskipun Leon berbicara dengan sangat pelan, namun ucapannya itu masih terdengar jelas olehnya. Dia bisa menjadi perwira staf tim operasi khusus Huya pada usia kurang dari 30 tahun, bukan hanya karena dia sangat mampu, tetapi juga karena memiliki latar belakang yang sangat kuat. Keluarga Li di Jinzhou awalnya adalah keluarga kaya yang tidak kalah dari keluarga Zhang. Sebelum dia masuk tentara dalam lingkup Jinzhou, dia adalah eksistensi yang sama dengan kakak perempuan tertua dan emosinya selalu sangat pemarah. Dia tidak banyak berkumpul sampai dia masuk tentara. Karena itulah, tidak ada yang berani berbicara sembarangan dengannya di depan umum. Tapi sekarang, pria yang lebih muda darinya ini berani berbicara sembarangan dengannya di depan umum. Meskipun Leon adalah instruktur yang diatur secara pribadi oleh pihak atasan, saat ini Li Da Hui memiliki keinginan untuk merobek Leon hidup-hidup. Tapi, ketika dia melihat Zhang Yifeng merasa tidak puas, dia masih berpikir tentang bagaimana mendamaikan keduanya nanti. Tapi sekarang dia berharap Zhang Yifeng memberi sedikit warna pada anak ini. Sementara Li Da Hui masih merasa marah di dalam hatinya, Leon sudah menunjuk ke arah Zhang Yifeng yang ada di sebelahnya dan berkata, "Hei, siapa orang ini? Kenapa dia tidak memberi hormat kepadaku?" Li Da Hui tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Zhang Yifeng. Zhang Yifeng sama sekali tidak bermaksud menghormati Leon dan langsung mendengus dingin. "Nak, izinkan aku mengatakan hal ini. Aku akan memberi hormat kepadamu ketika kau benar-benar sudah memenuhi syarat untuk menjadi instruktur Huya kami." Melihat pria di depannya yang hanya seperti remah-remah, Leon pun mencibir. "Memenuhi syarat? Apakah panglima tertinggimu tidak memberitahumu kalau dia yang memohon kepadaku untuk menjadi instruktur kalian? Kualifikasi apa lagi yang kau butuhkan?" Baik Li Da Hui maupun Zhang Yifeng terdiam beberapa saat. "Panglima memohon kepadamu? Memangnya siapa kau?" Mereka sangat penasaran hubungan apa yang dimiliki anak ini untuk mendapatkan posisi seperti itu. Melihat ekspresi dingin Zhang Yifeng, Leon mencibir lagi. "Bagaimana? Kau masih belum memberi hormat? Atau apakah kau berniat untuk melanggar perintah militer?" Wajah Zhang Yifeng benar-benar berubah. Mana mungkin dia berani menentang perintah militer? Meskipun dia merasa sangat tidak suka di dalam hatinya, Zhang Yifeng harus menahan penghinaan ini dan memberi hormat kepada Leon. "Aku Zhang Yifeng, wakil kapten tim tempur khusus Huya memberi hormat kepada instruktur." Leon pun mengangguk puas, lalu mengabaikan mereka berdua dan dengan angkuh masuk ke dalam kendaraan off-road sambil berkata, "Baiklah, ayo kita pergi ke pangkalan." Melihat punggung arogan Leon, tubuh, mata, sudut mata Zhang Yifeng bergerak-gerak dan wajahnya memerah menahan amarah. Di dalam hatinya dia bergumam, "Sekarang kau bisa bersikap sombong. Tunggulah sampai kau tiba di pangkalan." Bab 341. Pangkalan Huya terletak di kota Ziling, 30 km jauhnya dari pinggiran barat Sudu.
sebuah kota penting militer yang merupakan markas besar daerah militer Subarat, didirikan di sini. Pada saat ini, di pangkalan independen milik tim tempur khusus Huya, 96 pria elit yang mengenakan rompi kamuflase berdiri di lapangan melawan terik matahari. Satu persatu, mereka melihat dengan sungguh-sungguh ke arah gerbang. Orang-orang ini semua adalah anggota resmi tim tempur khusus Huya. Kekuatan tim Huya adalah 500 orang, tetapi 400 diantaranya adalah anggota cadangan. Anggota resmi yang sebenarnya tidak pernah lebih dari 100 orang. Hanya saja, terakhir kali tim Huya melakukan misi rahasia, mereka kehilangan beberapa prajurit tangguh yang belum ada penggantinya hingga sekarang. Untuk tim Huya, mereka selalu memiliki moto, lebih baik kekurangan orang daripada berlebihan namun kekuatan tempurnya tidak memadai. Jadi kalau tidak ada kandidat yang cocok di posisi cadangan, bahkan meskipun anggota resmi sudah kurang dari setengahnya atau bahkan seluruh pasukan dihancurkan, tetap saja tidak akan ada personel tambahan. Bisa dikatakan bahwa untuk menjadi anggota resmi tim Huya, persyaratannya sangat tinggi. Tetapi setiap orang yang bisa lulus dari penilaian akhir pasti merupakan yang terbaik dari para prajurit elit. Chu Tianhe berdiri di tengah kerumunan. Diam-diam dia menatap sekelompok rekan di depannya dan suasana hatinya melonjak tidak seperti sebelumnya. Sebagai pewaris keluarga Chu di Eastcliff, dia dilahirkan dengan kunci emas di tangannya. Dengan status keluarga Chu di Eastcliff, selama dia terus tinggal di daerah militer Eastcliff, dia bisa menjadi jenderal sebelum usia 35 tahun. Tetapi Chu Tianhe lebih suka memilih jalan yang lebih sulit. Dia melepaskan pangkat mayornya di daerah militer Eastcliff dan lulus penilaian awal tim Huya dengan kerja kerasnya dan menjadi anggota cadangan tim Huya. Butuh waktu 1 bulan lagi baginya untuk lulus penilaian akhir dan menjadi satu-satunya anggota resmi tim Huya tahun ini. Bagi prajurit biasa, bergabung dengan tim Huya dan menjadi anggota tim resmi Huya tentu saja merupakan pilihan terbaik. Tapi Chu Tianhe berbeda. Dia sudah menjadi mayor pada usia 21 tahun. Ditambah dengan status keluarga Chu di Eastcliff, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keberadaan Chu Tianhe sangat menjanjikan. Tetapi, begitu dia memasuki Huya, semua pangkat militer sebelumnya dihapus dan dia hanyalah prajurit yang biasa. Pilihan seperti itu membuat banyak orang merasa bingung. Hanya Chu Tianhe sendiri yang mengerti bahwa alasan kenapa dia sampai membuat pilihan seperti itu sepenuhnya karena Leon. Sejak dia masih kecil, meskipun dia tidak pernah bisa mengalahkan Leon, dia tidak pernah menganggap Leon sebagai lawannya. Menurutnya, Leon adalah orang yang selalu menang dalam bertarung karena status keluarganya. Chu Tianhe justru menganggap lawannya adalah Bai Wuxin. Tetapi ketika dia dijodohkan dengan Xie Xiao, dan dia melihat Leon merebut Xie Xiao dengan cara yang tidak masuk akal, dia tiba-tiba menyadari bahwa pria yang tidak pernah diperhitungkannya ini telah tumbuh ke titik yang sangat menakutkan. Runtuhnya keluarga Leng di kemudian hari juga sangat membuka matanya. Tapi, yang bisa benar-benar membuatnya pada akhirnya mengambil keputusan adalah berita tentang Qin Lanyue. Dari kabar yang beredar, dia mengetahui kalau Qin Lanyue benar-benar telah berdamai dengan Leon. Dia tidak tahu apa yang bisa membuat Qin Lanyue bisa berdamai dengan Leon, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Apakah pada akhirnya itu untuk mendapatkan hati Qin Lanyue, atau untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Leon? Dia perlu membuat perubahan. Dia ingin membuat semua orang mengerti melalui usahanya sendiri bahwa dia lebih kuat daripada Leon. Oleh karena itu, dia memilih untuk berpartisipasi dalam penilaian Huya. Dia benar-benar ingin menjadi anggota penuh Huya dengan usahanya sendiri. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak akan lama lagi sebelum akhirnya dia bisa memainkan dunianya sendiri di tempat ini. Pada saat itu, ketika dia menghadapi Leon lagi, dia dengan berani bisa memberitahu Leon untuk menjauh dari Qin Lanyue.
Chu Tianhe sedang merenung ketika deru kendaraan datang dari arah gerbang dan Chu Tianhe seperti rekan-rekan lainnya langsung terkejut. Mereka semua tahu bahwa hari ini tim Huya akan menyambut instruktur baru mereka. Banyak orang yang penuh rasa ingin tahu tentang instruktur baru ini. Tim Huya telah memiliki kapten dan instruktur yang tetap selama bertahun-tahun. Namun sekarang, mantan kapten mereka yaitu Liu Hu telah diturunkan pangkatnya dan dipindahkan. Tanpa menunjuk kapten baru, pihak atasan benar-benar mengatur instruktur terlebih dahulu. Apakah pihak atasan berpikir kalau kekuatan tempur tim Huya sudah benar-benar menurun? Sejujurnya, untuk penunjukan ini banyak anggota lama tim Huya yang merasa sangat tidak puas. Terlepas dari pelatihan yang biasa atau melakukan tugas khusus, mereka pada dasarnya sudah berada pada level super. Jadi mereka tidak akan pernah berpikir kalau kekuatan tempur tim mereka telah menurun. Oleh karena itu, banyak orang yang memiliki pandangan yang buruk terhadap instruktur baru ini. Namun, Chu Tianhe tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia baru saja memasuki tim Huya, jadi dia tidak bisa merasakan suasana hati anggota tim yang sudah lama itu. Pada saat ini, keadaan pikirannya adalah yang paling tenang dan netral. Dia hanya merasa penasaran, master seperti apa yang akan ditunjuk secara pribadi oleh instruktur, oleh pihak atasannya. Hanya saja, ketika kendaraan off-road berhenti, dengan mantap di depan mereka dan dua pria serta seorang wanita turun dari mobil, mata Chu Tianhe berkontraksi. Suasana hatinya yang awalnya tenang bahkan menjadi lebih terkejut saat ini. Saat ini dia benar-benar berbisik. Ini sungguh-sungguh tidak mungkin terjadi. Melihat Chu Tianhe yang tiba-tiba bergumam, seseorang di sebelahnya yang tingginya hampir sama dengannya, tetapi penampilannya relatif tampan, menjadi sedikit terkejut dan bertanya, apanya yang tidak mungkin? Nama orang itu adalah Feng Zhennan, dari keluarga Feng di ibu kota Sudu. Meskipun dia bukan anggota inti dari keluarga Feng, tetapi sejak dia memasuki tim Huya dan menjadi anggota resmi tim Huya, statusnya di keluarga Feng juga meningkat. Dan setiap kali dia kembali ke keluarga Feng, bahkan kepala keluarga Feng pun bersikap sopan kepadanya. Ini membuatnya sangat puas dengan dirinya, karena garis keturunan keluarganya, dia sangat memperhatikan Chu Tianhe, seorang pendatang baru yang baru saja bergabung dengan tim Huya. Chu Tianhe memiliki kekuatan dan garis keturunan keluarganya tidak jauh lebih buruk dari dirinya. Selama dia tidak mati, prestasinya di masa depan pasti tidak akan rendah. Jadi, berteman dengan orang seperti Chu Tianhe sangat baik untuk masa depannya. Bagaimanapun, semua orang berasal dari Huya tahu kalau persahabatan itu sangat penting. Kalau salah seorang dari mereka naik ke puncak dan menjadi perwira senior di masa depan, mereka akan memiliki sekutu yang paling setia. Sebagai anggota keluarga Feng, tentu saja Feng Zhennan yang ambisius tidak akan melewatkan kesempatan apapun yang baik untuk masa depannya. Hari-hari belakangan ini, dia telah menjaga Chu Tianhe dari semua aspek dan dia telah lama menjadi mitra terdekat dalam tim dengan Chu Tianhe. Jadi ketika barusan dia melihat Chu Tianhe yang biasanya selalu tenang dan rendah hati, menunjukkan ekspresi terkejut, hatinya juga penuh dengan rasa ingin tahu. Chu Tianhe menunjuk ke arah Leon yang mengikuti di belakang wakil kapten Zhang Yifeng dan petugas staf Li Dahui sambil berkata dengan ekspresi terkejut, "Instruktur baru kita bukan dia kan?" Ekspresi Chu Tianhe benar-benar seperti melihat hantu. Bab 342. Feng Zhennan terkejut, tetapi dia juga mendongak. "Apa katamu?" Dan ketika dia melihat bahwa orang yang ada di belakang wakil kapten dan petugas staf ternyata adalah seorang remaja,
dia juga tercengang. Mereka semua menerima perintah untuk menyambut instruktur baru di sini. Di dalam pikirannya, orang yang menjadi instruktur tim Huya adalah perwira senior dari unit lain yang akan mengajarkan beberapa teori militer atau pengalaman tempur kepada mereka, atau beberapa master super yang tersembunyi dari pantauan orang-orang. Tadinya dia berpikir kalau para master super itu akan mengajar mereka agar bisa meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Tidak peduli yang mana dari kedua opsi itu yang akan menjadi instruktur baru mereka. Menurutnya, usia instruktur baru itu pasti tidak akan terlalu muda. Tapi siapa sangka kalau yang berdiri di depan mereka saat ini adalah seorang remaja. Atau jangan-jangan orang ini bukan seorang instruktur, tetapi anggota baru yang mungkin akan bergabung dengan tim Huya. Feng Zhennan tidak berani memastikan identitas pihak lain. Dia hanya melihat ekspresi terkejut Chu Tianhe dan bertanya, "Kau kenal dengannya?" Chu Tianhe menjawab hampir dengan gigi terkatuk, "Dia adalah Leon Wood." Chu Tianhe telah memikirkan gambaran pertemuannya dengan Leon berkali-kali, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bertemu dengan Leon di pangkalan Huya. Apa yang Leon lakukan di sini? Mungkinkah dia benar-benar seorang instruktur yang diundang oleh pihak atasan? Tapi bagaimana ini mungkin terjadi? Feng Zhennan memandang Chu Tianhe dengan heran. "Leon Wood? Apakah maksudmu Leon Wood dari keluarga Wood di Eastcliff?" Akhir-akhir ini Feng Zhennan telah belajar banyak tentang Eastcliff dari mulut Chu Tianhe. Di antaranya yang paling banyak disebutkan oleh Chu Tianhe adalah pria bernama Leon Wood ini. Chu Tianhe mengangguk dengan cepat. "Iya." Feng Zhennan tersenyum dan berkata, "Hahaha, bukankah itu bagus? Ini adalah tim Huya. Tidak peduli seberapa sombongnya dia di Eastcliff. Ketika dia masuk ke sini, seekor naga juga harus melingkar dan seekor harimau juga harus berbaring. Setelah hari ini, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu." Tentu saja dia mengerti dendam antara Chu Tianhe dan orang ini. Chu Tianhe berkata dengan ragu, "Tapi bukankah wakil dan petugas staf pergi menemui instruktur baru? Jangan-jangan dia..." Feng Zhennan tersenyum dan menyela spekulasi Chu Tianhe. "Maksudmu, jangan-jangan dia adalah instruktur barunya?" "Saudaraku, apakah kau tidak terlalu berlebihan? Pasukan macam apa kita ini? Kita adalah tim tempur Huya yang paling kuat di daerah militer Subarat. Orang yang bisa menjadi instruktur kita hanyalah orang besar yang langka. Bagaimana bisa anak kecil berbulu seperti itu menjadi instruktur untuk tim Huya?" Feng Zhennan tidak percaya kalau pihak atasan akan mengundang anak laki-laki berbulu untuk menjabat sebagai instruktur tim Huya. Sebelumnya, ketika dia tidak tahu identitas Leon, dia curiga kalau Leon adalah putra seorang bos militer. Tapi setelah mengetahui bahwa Leon hanya berasal dari Eastcliff, dia benar-benar merasa lega. Meskipun keluarga Wood dikenal sebagai keluarga kaya pertama di Eastcliff, tetapi pada akhirnya keluarga Wood hanyalah keluarga pedagang dan tidak ada hubungannya dengan militer. Bahkan, kalaupun pihak atasan sedikit tidak waras, mereka tetap tidak akan menemukan pemuda seperti itu untuk menjabat sebagai instruktur tim Huya. Namun, begitu Feng Zhennan selesai berbicara, dia mendengar petugas staf Li Dahui menunjuk ke arah Leon dan memperkenalkan Leon kepada semua orang. "Mulai hari ini dan seterusnya, Leon Wood akan menjadi instruktur tim Huya kita." Sudut mulut Feng Zhennan bergerak-gerak dan dia hampir menggigit bibirnya. Di dalam hatinya, seolah ada puluhan ribu kuda yang sedang berlari kencang. Instruktur? Anak itu ternyata benar-benar instruktur tim Huya. Apakah ini lelucon? Chu Tianhe juga memiliki ekspresi wajah yang sama. Meskipun awalnya dia memiliki tebakan seperti itu. Tetapi ketika dia benar-benar mengetahui faktanya, dia masih merasa sulit untuk percaya.
Atas dasar apa Leon bisa menjabat sebagai instruktur untuk tim Huya? Untuk memasuki tim Huya, ada begitu banyak penderitaan yang sudah dia derita, dan ada banyak hal yang sudah diserahkannya. Itu semua karena dia berpikir bahwa di masa depan, dia bisa bangkit melalui ini dan mengesankan semua orang, termasuk Leon. Tapi hasilnya, orang yang tidak pernah melakukan apa-apa, tiba-tiba datang dan menjabat sebagai instruktur tim Huya. Jadi apa gunanya upaya yang dia lakukan akhir-akhir ini? Pada saat ini terdengar beberapa seruan tidak percaya dari tim Huya. Petugas Tafli, hari ini bukan hari April Mop. Apakah kau sedang bercanda? Benar, petugas Tafli. Bocah ingusan yang bahkan tidak memiliki apa-apa ini ingin menjadi instruktur kami. Kau benar-benar membuat lelucon besar. Petugas Tafli, jangan bercanda. Biarkan instruktur barunya masuk saat ini juga. Sebagai tim tempur khusus paling kuat di wilayah militer Subarat, disiplin itu sendiri juga merupakan hal yang terpenting. Jadi seharusnya tidak ada suara-suara meragukan seperti itu. Tetapi Li Dahui dan Zhang Yifeng membawa seorang bocah laki-laki ke hadapan mereka dan mengatakan bahwa bocah itu yang akan menjadi instruktur mereka. Tentu saja tidak ada yang bisa mempercayainya. Mereka semua berpikir bahwa ini adalah lelucon. Jadi mereka berani berbicara seperti itu. Li Dahui tidak berbicara. Dia hanya menatap Leon. Awalnya dia berencana untuk berdiri di pihak Leon dan menjelaskan beberapa kata. Tetapi ketika dia memikirkan ucapan tidak sopan Leon tadi terhadap dirinya, tiba-tiba dia juga ingin melihat Leon dihina. Zhang Yifeng memiliki senyum main-main di wajahnya. Semuanya ini persis seperti yang diharapkannya. Bahkan, dia saja tidak berpikir kalau Leon memenuhi syarat untuk menjadi instruktur tim Huya. Bagaimana mungkin saudara-saudara yang di bawahnya ini bisa mempercayainya? Tetapi Leon sudah dipilih sendiri oleh pihak atasan dan Zhang Yifeng sebagai wakil kapten tim. Tidak bisa menghindari masalah seperti Li Dahui. Jadi dia pun segera berkata, "Oke, semuanya diam dulu. Biarkan instruktur Wood kita mengucapkan beberapa patah kata untuk kita semua." Ucapan Zhang Yifeng ini langsung seperti menyalakan tong mesiu. Pada saat ini, seorang anggota yang memiliki hubungan baik dengan Zhang Yifeng berseru, "Wakil Zhang, kau tidak serius bukan? Apakah anak ini benar-benar instruktur kita?" Zhang Yifeng mengangguk penuh arti. Itu benar. Melihat bahwa wakil Zhang tidak menyalahkan pertanyaan mereka, semua orang bahkan menjadi lebih tertarik untuk mencemooh. "Ya, ini tidak mungkin. Anak itu belum berusia 20 tahun. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi instruktur kita? Wakil Zhang, kalau bahkan dia saja bisa menjadi instruktur kita, bukankah itu sama saja membeli kucing dalam karung? Aku tidak setuju. Aku ingin melapor kepada pihak atasan." "Ya, laporkan saja kepada pihak atasan. Kami adalah tim Huya terkuat, dan kami tidak akan pernah menerima orang yang tidak tahu apa-apa sebagai instruktur kami." Chu Tianhe tidak menyangka bahwa reaksi anggota tim lama ini begitu hebat, dan untuk sementara dia juga menjadi sedikit linglung. Feng Zhennan di samping juga pulih dari keterkejutannya dan berkata kepada Chu Tianhe dengan ekspresi main-main, "Hahaha, saudaraku, lihatlah. Kalau anak itu ingin menjadi instruktur kita, sudah jelas itu bukan hal yang mudah. Kujamin, tidak akan ada satupun dari kita yang bersedia menerimanya sebagai instruktur. Menurutmu, apa yang akan dia lakukan selanjutnya?" Meskipun Chu Tianhe tidak menyukai Leon, namun ketika dia memikirkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Leon, dia harus berkata secara objektif, kekuatan anak itu tidak buruk. Feng Zhennan mencibir, "Memangnya kenapa kalau kekuatannya tidak buruk? Kita bukan pasukan biasa. Kalau tidak ada calon yang lain, wakil tim yaitu Tuan Sang sendiri adalah master kekuatan internal. Dan di sini ada lebih dari selusin master yang mengembangkan kekuatan internal seperti kau dan aku. Bahkan kalaupun dia kuat, apakah dia bisa menangani begitu banyak dari kita seorang diri?"
Bab 343. Tentara adalah kelompok khusus, terutama tim Huya. Mereka sangat disiplin dan benar-benar tanpa syarat dalam melaksanakan perintah atasan mereka. Tetapi kuncinya adalah mereka harus bisa membuat orang mengenali mereka. Satu-satunya cara untuk membuat orang mengenali mereka adalah menjadi cukup kuat. Kalau tidak ada kekuatan yang cukup, bahkan kalau semua orang dipaksa oleh tekanan dari atas untuk mematuhi perintah, mereka sama sekali tidak mungkin untuk melawan. Meskipun kekuatan Leon bagus, bahkan lebih kuat dari dirinya saat ini, lalu kenapa? Ada hampir 100 orang di sini, dan ada Master Super dengan kekuatan internal yang hebat seperti wakil tim Zhang. Leon tidak akan mungkin bisa meyakinkan semua orang yang ada di sini dengan kekuatan absolut. Tidak peduli apa alasan Leon datang untuk bertugas sebagai instruktur tim Huya. Kedatangan Leon saat ini seperti menusuk sarang lebah dan membuat masalah. Melihat kerumunan orang yang antusias, Leon hanya tertawa ringan. Sombong sekali. Suara berisik itu tiba-tiba berhenti dan banyak orang memandang Leon dengan heran. Apa maksud ucapan anak ini? Zhang Yifeng juga tersenyum ringan. Instruktur Wood, ini hanyalah isi hati mereka. Leon melirik Zhang Yifeng dan terkekeh. Isi hati? Apakah kau yakin kalau ini bukan karena kau yang menghasut mereka? Wajah Zhang Yifeng sedikit berubah. Memberi sedikit kesukaran kepada instruktur yang baru diangkat ini juga merupakan hal yang biasa di ketentaraan, terutama di pasukan khusus seperti tim Huya. Setiap prajurit di sini adalah elit yang dipilih dari setiap unit. Jadi kalau ada orang yang ingin memimpin mereka, tentu saja orang itu harus mendapatkan pengakuan dari mereka. Setiap perwira baru yang menjabat juga harus menunjukkan kekuatan yang cukup kuat. Ini merupakan aturan tidak tertulis untuk pasukan khusus, dan umumnya tidak ada keberatan untuk hal ini. Lagi pula, ini adalah daya tarik sebagai prajurit. Tetapi kalau ada seseorang yang menghasut di belakang, itu merupakan masalah lain. Di dalam dunia militer, hal yang paling tidak dapat diterima adalah teori konspirasi ini. Zhang Yifeng mendengus dingin. Instruktur Wood, jangan bicara omong kosong. Orang macam apa aku ini? Saudara-saudara yang hadir di sini jelas mengetahuinya. Saudara-saudara ini tidak memiliki niat lain. Mereka hanya ingin melihat keterampilanmu. Kalau kau benar-benar memiliki kemampuan, maka di masa depan kalau kau memberikan perintah, sama sekali tidak akan ada yang berani melawannya. Tapi kalau kau tidak memiliki kemampuan, maka jangan salahkan saudara-saudara ini kalau mereka ingin menyingkirkanmu. Leon menatap Zhang Yifeng sambil tersenyum. Oh, jadi mereka ingin melihat seperti apa kemampuanku. Bagaimana cara membuktikannya? Zhang Yifeng berkata dengan dingin. Sederhana saja. Selama kau bisa mengalahkan yang terkuat dari kami, kau memenuhi syarat untuk menjadi instruktur kami. Leon masih terlihat bermalas-malasan. Yang terkuat di antara kalian? Memangnya siapa orangnya? Begitu kata-kata Leon selesai diucapkan, orang-orang di kerumunan sudah berteriak satu demi satu. Tentu saja, Wakil Kapten Zhang. Selama kau bisa mengalahkan Wakil Kapten Zhang, kami akan mengakui statusmu sebagai instruktur. Apakah kau berani? Leon memandang Zhang Yifeng dengan penuh ejekan dan bertanya. Mereka bilang, orang terkuatnya adalah kau. Zhang Yifeng berkata dengan percaya diri. Ya, itu adalah aku. Zhang Yifeng akhirnya menemukan kesempatan untuk mengatakan apa yang selalu ingin dia katakan. Sebenarnya, ketika dia pertama kali melihat Leon barusan, dia sudah punya ide seperti itu. Hanya saja dia adalah seorang perwira. Kalau dia menantang Leon saat itu, entah apakah dia menang atau kalah, pada akhirnya dia akan meninggalkan kesan buruk di mata para prajurit. Tapi sekarang berbeda. Ini adalah suara semua orang, dan dia membela suara semua orang. Dan dia juga memiliki pemikiran lain, yaitu dia akan mengalahkan Leon di depan semua orang untuk membuat orang-orang di bawah lebih yakin pada dirinya. Dan selain itu juga untuk membuat orang-orang di atas
mengetahui kekuatannya. Dia memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk menjadi kapten tim Huya. Leon berkata sambil tersenyum tipis. Kau cukup percaya diri juga. Zhang Yifeng mendengus dingin. Bagaimana? Apakah kau tidak berani? Leon mengulurkan tangannya dan menggosok telinganya. Dia tampak seperti tidak menghiraukan Zhang Yifeng sama sekali dan berkata, bukannya aku tidak berani. Aku hanya berpikir terlalu membosankan untuk bertarung denganmu. Zhang Yifeng sangat marah sampai dia sangat ingin memberi pelajaran pada Leon. Zhang Yifeng menekan amarah di hatinya. Jadi, apa yang kau inginkan? Leon menyapu tatapan acuh tak acuh ke semua orang dan terkekeh. Setidaknya kalian semua ingin tahu seperti apa kemampuanku? Tidakkah kalian semua ingin tahu seperti apa kemampuanku? Jadi, aku akan memberi kalian kesempatan. Kalian bisa maju bersama-sama melawanku. Tempat ini tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang tercengang melihat Leon. Mereka semua bertanya-tanya apakah mereka salah dengar? Leon benar-benar meminta semua orang untuk maju melawannya. Ada 96 orang di sini dan masing-masing dari mereka adalah elit super yang dipilih dengan cermat. Ada lebih dari selusin master kultivasi, dan Zhang Yifeng adalah master dari kekuatan internal semacam itu. Feng Zhennan mencibir. Chu Tianhe, anak ini benar-benar sama seperti yang kau katakan. Dia sangat sombong. Chu Tianhe mengangguk dengan dingin. Dia memang selalu seperti itu. Seperti inilah tuan muda sombong yang dia kenal. Hanya saja menurutnya kali ini Leon akan benar-benar ditendang sejauh mungkin. Ini adalah tim Huya, bukan para preman di jalan. Meskipun dia baru saja bergabung dengan tim Huya, tapi dia tahu betapa menakutkannya kekuatan rekan-rekannya ini. Bahkan kalaupun para prajurit di sini tidak mengembangkan kekuatan internal, namun kekuatan tempur mereka sudah pasti tidak berada di bawah. Di sini ada hampir 100 orang. Meskipun kekuatan Leon sangat kuat, tapi dia tidak akan pernah bisa melawan orang sebanyak ini. Feng Zhennan tertawa. Kalau begitu hari ini saudara-saudara, kita akan membantumu membalaskan dendammu. Chu Tianhe juga mengangguk dengan percaya diri. Itu bagus. Sementara itu, pada saat ini, para prajurit yang lain sudah berteriak. Dasar sombong, orang gila, kurang ajar, aku sudah tidak tahan lagi. Wakil Zhang, ayo kita maju. Kami ingin melihat bagaimana dia seorang diri akan berurusan dengan kita semua. Melihat kerumunan orang yang antusias, Zhang Yifeng akhirnya tersadar. Sejujurnya dia benar-benar ingin bertarung dengan Leon. Tetapi pada kenyataannya dia juga memiliki kekhawatiran tertentu di dalam hatinya. Apalagi Leon diundang ke sini oleh pihak atasan. Dia tidak percaya kalau Leon tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jadi kalau justru dia yang tidak bertarung dengan bagus dan kalah, itu akan terlalu memalukan. Tapi sekarang, Leon ingin bertarung dengan seluruh tim Huya sendirian. Ini sama saja dengan mencari kematian. Ini sangat mudah. Untuk hal baik semacam ini, dia tidak punya alasan untuk tidak setuju. Satu-satunya keraguannya adalah Leon ini tidak hanya asal bicara, bukan? Pada saat ini Zhang Yifeng bertanya kepada Leon, apakah kau yakin? Leon tersenyum dan terlihat bermalas-malasan. Tentu saja aku yakin. Atau jangan-jangan kau yang tidak berani sama sekali. Zhang Yifeng merasa marah. Li Dahui marah. Chu Tianhe marah. Feng Zhennan marah. Dan semua elit tim Huya juga marah. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Bang Nobar juga marah. Karena dari tadi cuma banyak bicara dan tidak ada baku hantam. Pada saat ini, ada 7 atau 8 prajurit dengan temperamen terpanas bergegas keluar. Salah satu dari mereka berkata, Wakil Zhang, biarkan kami mencoba keterampilan kami lebih dulu. Saat kata-kata itu selesai diucapkan, 3 orang sudah menyapu ke depan, maju, menghadapi Leon.
Bab 344. Ketiga orang ini, satu bernama Zhao Su, satu bernama Liu Guang, dan yang lainnya bernama Ye Hui. Semuanya berasal dari desa yang sama dan ketiganya bergabung dalam ketentaraan bersama-sama, dipilih menjadi tim Huya bersama-sama, dan lulus penilaian bersama-sama untuk menjadi anggota resmi tim Huya. Justru karena alasan inilah, kerjasama ketiganya sangat bagus, dan dengan kerjasama yang bagus ini, ketiganya juga mendapat banyak penghargaan setelah bergabung dengan tim Huya. Bagi orang lain, dengan prestasi seperti itu, pasti sudah lama mereka menjabat sebagai perwira. Tetapi sayangnya sampai saat ketiganya masih merupakan prajurit paling biasa saat ini. Alasan utamanya adalah karena temperamen ketiganya. Melawan bos dan berkelahi adalah hal biasa bagi mereka. Mereka telah menerima lebih dari selusin hukuman yang pantas hanya karena berkelahi. Kalau sampai saat ini mereka belum dikeluarkan, itu sepenuhnya karena efektivitas tempur mereka yang kuat. Faktanya, ketiga orang ini tidak pernah melayani siapapun di tim Huya kecuali wakil kapten Zhang Yifeng. Bahkan mereka juga tidak melayani Liu Hu ketika masih menjabat sebagai kapten sebelumnya. Apalagi Leon yang hanya seorang instruktur baru. Ketika mereka melihat kalau Leon masih begitu muda, mereka bertiga sudah tidak yakin di dalam hati mereka. Dan sekarang ketika mereka mendengar kata-kata sombong Leon, mereka sudah tidak bisa menahannya. Mereka langsung datang ke depan Leon dengan bergegas. Kerjasama mereka yang sangat bagus selama bertahun-tahun membuat mereka bertiga tidak perlu berpikir sama sekali dan langsung membentuk susunan berujung tiga untuk menyerang Leon. Hanya saja, tidak seperti susunan berujung tiga biasa. Susunan berujung tiga dari ketiga orang ini adalah segitiga terbalik. Zhao Su dan Liu Guang bergegas ke depan, satu di kiri dan satu di kanan untuk menyerang Leon, sementara Ye Hui bertanggung jawab atas bagian belakang. Ini adalah formasi segitiga berbasis serangan. Pertama-tama mereka menekan lawan dengan serangan gabungan dari dua orang pertama. Kalau Leon memutuskan untuk melawan dan menyerang, maka Ye Hui yang ada di posisi belakang akan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Tapi kalau Leon memilih untuk mundur atau tidak melawan, maka Ye Hui yang akan menyerang tanpa ampun. Dengan kerjasama yang baik dari ketiganya, bahkan orang yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari mereka pun pasti akan sering kalah dalam rangkaian serangan segitiga berujung tiga ini. Saat ini ketiganya begitu percaya diri. Menurut mereka, bahkan kalaupun Leon memang benar-benar kuat, Leon sama sekali tidak akan mungkin untuk menahan serangan mereka bertiga. Zhang Yifeng juga melihat semua ini sambil tersenyum. Dia juga merasa bahwa dengan kerjasama Zhao Su dan yang lainnya, itu sudah cukup untuk membuat Leon mundur. Kalaupun Leon benar-benar seorang master seni bela diri dan mampu mengalahkan ketiga orang ini, tetapi di belakang ketiga orang ini ada 5 rekan seperjuangan lainnya. Kelima orang ini tidak terburu-buru maju, tetapi hanya membentuk formasi. Tidak seperti master seni bela diri lainnya, anggota tim tempur khusus ini mungkin tidak akan bisa menang kalau harus bertarung sendirian melawan seniman bela diri internal. Tetapi begitu mereka bekerja sama sebagai satu tim, bahkan master seni bela diri yang lebih kuat dari mereka pun pasti akan kalah. Pada saat ini semua orang berpikir kalau Leon membuat kesalahan besar dengan banyak bicara dan berani menantang mereka semua. Leon hanya mencari kematian. Meskipun lidah Hui di samping tidak tersenyum sejelas Zhang Yifeng, tapi dia juga berharap saudara-saudaranya di tim Huya ini bisa memberi pelajaran pada bocah sombong seperti Leon dan membuat Leon sedikit menderita. Yang lain juga memandang Zhao Su dan yang lainnya yang bergegas menuju Leon sambil mencibir. Banyak orang bahkan mulai menebak kalau Zhao Su dan yang lainnya tidak akan membutuhkan banyak gerakan untuk mengalahkan Leon. Dalam sekejap,
Cao Su dan Liu Guang sudah menyapu di depan Leon dan pada saat yang sama mengulurkan tangan dan meraih bahu Leon. Ini adalah tangkapan elang. Itu merupakan teknik bergulat yang paling umum digunakan di militer. Ini juga merupakan jurus yang paling umum digunakan oleh Cao Su dan Liu Guang, terutama dalam kasus 3 lawan 1. Hanya sedikit orang yang bisa menghindari tangkapan elang mereka. Bahkan kalaupun jurus itu benar-benar bisa dihindari, Ye Hui yang mengikuti di belakang juga akan memberikan pukulan yang paling mematikan. Sambil meraih Leon, keduanya memperhatikan serangan balik Leon dan bersiap untuk mengubah gerakan mereka kapan saja. Tetapi yang sangat mengejutkan keduanya adalah karena Leon tidak bereaksi sama sekali. Leon hanya diam seperti orang bodoh dan membiarkan mereka berdua menggenggam bahunya. Bagaimanapun, Leon juga seorang instruktur yang diundang oleh pihak atasan. Bahkan meskipun dia melewati pintu belakang, setidaknya dia pasti memiliki beberapa keterampilan. Jadi kenapa sekarang anak ini hanya diam saja? Apakah anak ini merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, sehingga dia sama sekali tidak menaruh matanya di jurus tangkapan elang yang baru saja dikeluarkan oleh mereka berdua? Dengan segala macam dugaan di hati mereka, gerakan di tangan keduanya tidak berhenti. Tubuh keduanya menyebar ke kedua sisi dalam waktu hampir bersamaan dan menggenggam bahu kanan serta bahu kiri Leon. Lalu tiba-tiba mereka mengulurkan tangan lainnya dan meraih pergelangan tangan Leon. Sampai saat ini Leon masih tidak bereaksi. Cao Su dan Liu Guang menangkap Leon dengan sangat lancar. Keduanya bahkan tidak menyangka bisa melakukannya semudah ini dan keduanya pun bahkan saling memandang dengan heran. Ada apa dengan anak ini? Kenapa mereka bisa menangkapnya dengan sangat mudah? Melihat Cao Su dan Liu Guang bisa dengan mulus menggenggam lengan Leon, Zhang Yifeng langsung tertawa dan berkata, "Hahaha, Dahui, lihatlah. Aku sudah pernah mengatakan bahwa anak ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi instruktur kita. Bahkan dari jurus tangkapan elang Tuan Zhao dan Tuan Liu saja, dia tidak dapat mengelak. Kalau seperti ini, apa yang akan dia ajarkan kepada semua orang? Menurutku sepertinya pihak atasan melakukan kesalahan." Li Dahui juga mengangkat alisnya. Dia juga tidak menyangka kalau Leon hanya akan diam saja sampai saat ini. Padahal itu hanyalah jurus tangkapan elang yang paling sederhana. Namun, dengan begitu mudahnya, Leon bisa langsung dikunci oleh Tuan Zhao dan Tuan Liu. Dengan kekuatan seperti ini, dia masih ingin menantang seluruh tim Huya? Li Dahui hanya bisa mencemooh Leon di dalam hatinya. Tetapi, anggota tim Huya lainnya berteriak satu demi satu. "Benar sekali, bagaimana bisa ada instruktur yang tidak bisa apa-apa? Kalau dia ingin menantang seluruh tim Huya, hanya dengan modal keterampilan seperti ini, maka itu hanyalah pekerjaan sia-sia. Aku juga tidak tahu apa sebenarnya yang dipikirkan pihak atasan. Kenapa dia mengatur orang bodoh seperti itu untuk menjadi instruktur kita? Aku juga tidak tahu bocah itu merupakan murid tingkat tinggi dari master yang mana. Tapi kalau orang seperti itu benar-benar berfungsi sebagai instruktur kita, maka itu hanya akan menghancurkan kita. Jangan khawatir, bukankah dia baru saja mengatakan kalau dia ingin menantang kita semua? Sekarang, bahkan menghadapi serangan Tuan Zhao saja, dia tidak bisa lulus. Mari kita lihat bagaimana dia masih memiliki wajah untuk tetap tinggal di sini." Feng Zhennan juga tersenyum pada Chu Tianhe yang masih tertegun dan berkata, "Chu Tianhe, apakah ini yang kau katakan tentang kekuatan besar yang dimiliki oleh anak itu? Hanya sebegini saja kekuatannya?" Chu Tianhe tercengang, dan sepertinya dia juga tidak menyangka kalau Leon akan menyia-nyiakan waktu sampai di titik seperti ini. Mungkinkah segala sesuatu sebelumnya hanyalah ilusi? Chu Tianhe melihat ke arah Leon, tetapi ketika dia melihat senyum malas masih muncul di wajah Leon, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berseru, "Ini tidak bagus." Feng Zhennan yang ada di samping tercengang dan bertanya, "Apanya yang tidak bagus?" Chu Tianhe tidak menjawabnya.
karena dia merasa tidak perlu untuk menjawab. Zhao Zu dan Liu Guang menggenggam bahu Leon dengan satu tangan dan meraih pergelangan tangan Leon dengan tangan lainnya, lalu tubuh mereka pun telah mencapai posisi level yang sama dengan Leon. Mereka baru saja akan menarik tangan Leon ke belakang agar bisa benar-benar menghentikan Leon. Tetapi kemudian mereka menemukan kalau tangan Leon seperti terpaku di udara dan sama sekali tidak bergerak. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka kesulitan untuk menggerakkannya meskipun hanya sedikit. Keduanya langsung merasa kaget, seberapa kuat sebenarnya anak ini. Pada saat yang sama, ketika semua orang masih terkejut, Leon tiba-tiba bergerak. Bab 345. Sebenarnya Leon bahkan tidak banyak bergerak. Dia hanya mengambil langkah maju dan dengan begitu mudahnya dia langsung melepaskan diri dari pengekangan keduanya dan mendaratkan pukulan di perut bagian bawah Zhao Zu dan Liu Guang. Kemudian keduanya merasa kekuatan besar yang tak terbayangkan datang dari telapak tangan Leon yang mendorong tubuh mereka untuk bergerak ke belakang. Lalu dari sisi kanan dan kiri, mereka menabrak Ye Hui yang baru saja bergegas datang. Zhao Zu terkejut, Liu Guang juga sama terkejutnya. Zhang Yifeng, Li Dahui, termasuk Feng Zhennan, Chu Tianhe, dan yang lainnya yang menyaksikan semua ini juga terkejut. Di bawah tatapan mata semua orang yang luar biasa itu, tubuh Zhao Zu dan Liu Guang bisa begitu mudah diambil oleh Leon. Kemudian Leon menabrakkan mereka ke arah Ye Hui. Terdengar suara berdentam dan ketiga elit dari tim Huya pun bertabrakan begitu keras. Ketiga elit itu merasa pusing dan jatuh satu demi satu. Dalam sekejap, pemandangan besar tadi menjadi sunyi. Semua orang memandang Leon seolah-olah mereka melihat iblis. Orang ini tidak terlihat hebat. Bagaimana kekuatannya bisa begitu besar? Padahal Zhao Zu dan Liu Guang sudah lebih dulu menggenggam lengan Leon. Tapi dalam kasus ini, mereka bisa dengan mudahnya didorong oleh Leon dan kemudian badan mereka digunakan oleh Leon untuk memukul Ye Hui. Seberapa kuat sebenarnya anak ini? Bahkan beruang anjing paling kuat di ketentaraan pun tidak akan bisa melakukan ini, bukan? Hanya kelopak mata Chu Tianhe yang melonjak liar. Bukankah yang istimewa dari Leon adalah kekuatan kasarnya yang tak bisa dijelaskan? Memang fisik Leon terlihat rata-rata, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar daripada pria kuat biasa. Dia tidak bergerak sejak tadi, bukan karena dia tidak bisa menghindar, tetapi karena dia tidak mau repot-repot untuk menghindar sama sekali. Dia ingin mengalahkan susunan segitiga terbalik Zhao Zu dan yang lainnya dengan cara yang paling biadab. Ketika Chu Tianhe merasa ketakutan, sosok Leon sudah pergi ke tubuh Zhao Zu, Liu Guang, dan Ye Hui. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju 5 orang master lainnya. Kelima orang ini bereaksi cukup cepat. Mereka sudah bereaksi pada saat Zhao Zu dan yang lainnya jatuh ke tanah. Tetapi sayangnya, kecepatan Leon masih jauh lebih cepat. Secara samar-samar mereka hanya melihat sosok yang bergegas dan kemudian semua orang itu merasakan sakit di hati mereka hampir pada saat yang bersamaan dan seluruh tubuh mereka terbang mundur dengan tak terkendali. Di udara, mereka juga samar-samar mendengar seruan dari rekan-rekan lainnya. Kemudian, 5 orang itu pun jatuh ke tanah hampir dalam waktu yang bersamaan. Seteguk darah muncrat dari mulut mereka. Ada apa ini? Leon benar-benar memukul mereka dengan keras hanya dengan menggunakan satu pukulan? Bagaimana ini bisa terjadi? Kelopak mata semua orang melonjak. 8 anggota tempur khusus tim Huya di tangan pemuda ini sama seperti anak-anak berusia 3 tahun. Dengan mudahnya Leon bisa mengalahkan mereka semua. Apakah Leon memang benar-benar memiliki kekuatan sebesar ini? Zhang Yifeng masih tetap tercengang. Sejujurnya dengan kekuatannya, secara alami tidak akan ada masalah baginya untuk berurusan dengan 8 orang ini dan dengan kekuatan internalnya.
Dia bahkan dapat mengalahkan orang-orang ini dengan cara yang lebih mudah. Tapi masalahnya adalah Leon tidak menggunakan energi ki sejatinya sama sekali. Leon bisa dengan cepat mengalahkan 8 orang itu hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kelincahan yang kuat dari tubuh fisiknya. Bisakah dikatakan kalau Leon adalah master teratas dalam pengembangan keterampilan eksternal? Di kerumunan, melihat Leon yang sombong bisa dengan mudahnya meledakkan rekan-rekan mereka, entah siapa yang duluan berteriak. Tapi saat ini semua orang bergegas menuju Leon, seolah-olah mereka telah mengambil langkah yang sangat penting dan berkata, "Ayo kita serang bersama-sama. Aku tidak percaya kalau dia, yang hanya seorang diri, akan bisa menjatuhkan kita bersama-sama." Feng Zenan juga meraung ke arah Chu Tianhe yang ada di sebelahnya. "Chu Tianhe, kita juga harus pergi bergegas. Ini adalah tim Huya, bukan tempat di mana siapapun bisa menjadi liar." Kemudian dia bergegas menuju Leon terlebih dahulu. Dia sudah menyaksikan sendiri sekuat apa Leon itu. Tetapi menurutnya, meskipun Leon itu sangat kuat, namun mereka sendiri adalah tim Huya, dan semua anggota resmi tim Huya ada di sini. Tidak bisakah mereka mengalahkan seorang remaja? Chu Tianhe tersadar dan juga bergegas. Feng Zenan benar, ini adalah tim Huya. Dan ini bukan tempat di mana siapapun bisa bertindak seenaknya. Bahkan meskipun kekuatan Leon itu hebat, tapi mana mungkin Leon bisa menangani begitu banyak orang yang ada di sini. Anggota tim Huya paling elit dari daerah militer Subarat bergegas menuju Leon seperti sekelompok banteng. Dalam sekejap mata, sosok Leon benar-benar tenggelam. Zhang Yifeng juga tidak menyangka bahwa setelah Leon membuat langkah yang kuat, tindakan Leon itu justru membangkitkan emosi dari anggota timnya dan tiba-tiba sudut mulutnya menunjukkan senyum main-main lagi. Bahkan meskipun Leon adalah ahli keterampilan eksternal, namun dalam menghadapi pengepungan dengan begitu banyak orang, Leon pasti akan kalah. Zhang Yifeng hanya penasaran berapa banyak orang yang bisa dirobohkan oleh Leon sebelum akhirnya Leon kelelahan. Li Dahui juga terkejut dengan emosi anggota tim. Melihat situasi saat ini, di mana Leon dikepung oleh kerumunan, Li Dahui bahkan menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya dan berkata, "Wakil Zhang, tidak akan terjadi kecelakaan bukan? Kulihat sepertinya semua orang tampak terlalu bersemangat. Ada begitu banyak orang yang bersama-sama memukuli Leon saat ini. Kalau ada seseorang yang dengan sembarangan membunuh Leon, itu akan menjadi kecelakaan yang besar." Zhang Yifeng tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir, semua orang itu dengan sadar mengetahui batasannya. Bocah ingusan itu tidak akan mati." Zhang Yifeng percaya pada kelompok tentara itu. Selain itu, meskipun Leon bisa mengalahkan Zhao Su dengan mudah, yang mana hal itu bisa membuktikan kalau kekuatan tubuhnya sendiri tidak buruk, namun Leon juga tidak memiliki senjata. Jadi Leon tidak akan mungkin untuk dibunuh. Li Dahui memikirkannya sejenak, dan kemudian dia tidak melanjutkan topik itu, melainkan mengajukan pertanyaan lain. "Wakil Zhang, menurutmu berapa lama anak itu bisa bertahan?" Zhang Yifeng memikirkannya sejenak dan menjawab dengan konservatif. "Seharusnya dia bisa bertahan selama setengah menit." Sebenarnya yang ingin dikatakan olehnya adalah bahwa dalam menghadapi pemukulan dari sekelompok orang yang begitu banyak ini, sudah merupakan suatu keajaiban kalau Leon bisa bertahan selama setengah menit. Menurutnya, bahkan kalaupun Leon mengembangkan keterampilan eksternal seperti kemeja kain besi berkerudung lonceng emas secara ekstrim, namun dalam menghadapi pemukulan keras dari begitu banyak anggota tim Huya, mampu bertahan selama 20 detik adalah batas akhirnya. Namun, ketika 30 detik telah berlalu, ternyata pertempuran masih terus berlanjut dan banyak anggota tim Huya yang jatuh ke tanah. Li Dahui berseru dengan cemas, "Wakil Zhang, anak itu sepertinya agak berbeda. Lihatlah, dia bahkan sudah merobohkan lebih dari 10 saudara kita." Wajah Zhang Yifeng terlihat sedikit buruk. Memang bocah itu merobohkan banyak saudara kita, tapi dia seharusnya tidak bisa bertahan lama. Semenit kemudian,
lebih dari 20 orang sudah jatuh ke tanah dan pertempuran masih tetap berlanjut. Melihat lebih dari 30 anggota tim Huya sudah jatuh ke tanah, ekspresi wajah Li Dahui tampak berubah dan dia berkata, "Wakil Zhang, keterampilan keras macam apa yang dikultivasikan oleh anak itu? Kenapa dia bisa menjadi begitu kuat?" Zhang Yifeng berkata dengan sedikit ketidakpastian, "Entahlah, tapi memang sudah sangat bagus kalau dia bisa bertahan selama ini. Dia harus segera dikalahkan." 2 menit pun kembali berlalu, dan pertempuran masih terus berlanjut. 3 menit telah berlalu, dan pertempuran masih tetap berlanjut. Hanya saja pada saat ini, hanya ada sekitar 10 orang yang masih bisa berdiri. Zhang Yifeng berhenti berbicara. Wajahnya sudah digantikan oleh ekspresi keterkejutan. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.